Halo penyala, kita hadir lagi di segmen Sosok Penyala, di mana kita akan membahas atau mengulik sosok-sosok inspiratif yang menginspirasi dunia dan juga Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu sosok yang sedang hangat diperbincangkan oleh para pecinta sepak bola di Indonesia. Ya, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert belum lama ini ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi siapa sih sebenarnya Patrick Kluivert ini? Apa hal-hal positif yang bisa kita petik dari perjalanan hidupnya, dan apa pro kontra dari penunjukan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia? Simak kisah-kisah inspiratifnya di segmen Sosok Penyala kali ini. Patrick Kluivert lahir di Amsterdam, Belanda pada tahun 1976. Patrick Kluivert lahir dari keluarga berdarah Suriname yang kecintaannya kepada sepak bola itu begitu mendalam. Bakat sepak bola dari Patrick Kluivert ini terlihat sejak kecil. Waktu kecil, dia sudah masuk ke akademi sepak bola terkemuka yaitu Ajax Amsterdam. Puncak awal karir gemilang dari Patrick Kluivert ini tercipta di tahun 1995, di mana Patrick Kluivert ini mencetak gol kemenangan di final Liga Champions antara Ajax Amsterdam melawan AC Milan. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk anak remaja. Kecepatannya, kelincahannya, dan naluri pencetak golnya segera membuat ia menjadi perhatian sepak bola di seluruh dunia. Setelah sukses di Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert sempat melanjutkan karirnya di AC Milan sebelum akhirnya menemukan rumahnya di FC Barcelona. Bersama Blaugrana, Patrick Kluivert menjelma menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Ia mencetak lebih dari 120 gol dan menjadi bagian penting dari tim yang berjaya di La Liga. Di timnas Belanda nih, karir Patrick Kluivert tidak kalah gemilang. Patrick Kluivert dikenal menjadi salah satu striker terbaik Belanda di era 90-an hingga awal 2000-an. Bersama timnas Belanda, Patrick Kluivert ini cukup berjaya di Piala Dunia 1998. Walaupun pada akhirnya timnas Belanda harus puas di semifinal saja. Yang menarik dari Patrick Kluivert bukan hanya prestasinya di lapangan, tetapi juga filosofinya dalam bermain sepak bola. Ia adalah tipe pemain yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kecerdasan. Ia membaca permainan dengan sangat baik, bekerja sama dengan rekan satu tim, dan selalu berusaha memahami strategi yang lebih luas. Hal ini membuatnya dihormati, bukan hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai pemikir dalam sepak bola. Setelah pensiun menjadi pemain, Kluivert tidak meninggalkan dunia sepak bola. Ia beralih ke dunia kepelatihan. Ia sempat menjadi asisten pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Saat itu, Belanda berhasil meraih posisi ketiga. Selain itu, ia juga pernah melatih tim akademi dari Paris Saint-Germain, serta menjadi direktur akademi dari Barcelona. Dengan pengalaman di level tertinggi, Kluivert dikenal sebagai pelatih yang menekankan pengembangan pemain muda. Ia percaya bahwa sepak bola tidak hanya soal fisik dan teknik, tetapi juga soal pemahaman taktik dan mentalitas. Hal ini sepertinya cocok untuk diterapkan di timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini memiliki banyak sekali pemain muda yang masih butuh untuk diasah mentalitasnya dan pemahaman mengenai strategi sepak bola. Seperti setiap keputusan besar di dunia sepak bola, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pastinya menuai beragam pendapat. Di satu sisi, banyak yang melihat keputusan ini adalah keputusan yang sangat baik. Mereka percaya pengalaman Kluivert di sepak bola Eropa dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama dalam pengembangan pemain muda dan penerapan strategi modern. Filosofi sepak bola Belanda yang berbasis penguasaan bola dan permainan kolektif bisa menjadi warna baru bagi timnas Garuda. Namun, tidak sedikit juga yang skeptis atas penunjukan Patrick Kluivert. Kritik utama yang muncul adalah kurangnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala di level senior. Meski memiliki latar belakang yang kuat sebagai pemain dan asisten pelatih, ia belum banyak membuktikan diri sebagai pelatih utama di kompetisi yang kompetitif. Beberapa pengamat juga menyoroti tantangan adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia yang unik
baik dari segi infrastruktur, gaya bermain, hingga mentalitas para pemain. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah Patrick Kluivert sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Terlepas dari pro kontra penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, ada satu hal yang pasti, tugas Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia tidaklah mudah. Ia harus membangun tim yang solid, meningkatkan kualitas pemain, dan merancang strategi yang mampu bersaing di tingkat Asia, bahkan dunia. Bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, kisah Kluivert juga memberi pelajaran penting. Belajar itu tidak berhenti setelah kita sukses. Patrick Kluivert bisa saja hanya menikmati ketenarannya sebagai legenda sepak bola dunia. Tetapi ia memilih untuk terus belajar, berkembang, dan berbagi ilmunya dengan generasi berikutnya. Sebuah sikap yang bisa kita terapkan di bidang apapun, termasuk dalam mendidik generasi muda Indonesia. Sobat Penyala, kisah Patrick Kluivert adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga tentang kepemimpinan, strategi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan kepemimpinannya di timnas Indonesia, kita semua berharap bisa melihat Garuda terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton video Sosok Penyala kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk terus melihat kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya Yodan Pranata, sampai jumpa di episode Sosok Penyala berikutnya.